Perkenalkan, nama saya Kelvin, NIM 2110417330, kelas M1, makul perilaku konsumen. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan saya. Pengertian kelompok. Arti kelompok atau grup merupakan sekumpulan dari dua atau lebih yang saling berinteraksi untuk tujuan yang baik atau tujuan individu maupun tujuan bersama. Pengaruh kelompok dalam pembelian. Yang pertama, kelompok mempengaruhi pembelian yang dibuat oleh konsumen. Yang kedua, anggota kelompok membuat keputusan bersama-sama dalam melakukan pembelian sebagai kelompok. Kelompok acuan, reference group, adalah seorang individu atau sekelompok orang yang secara nyata mempengaruhi perilaku seseorang. Peran dalam kelompok acuan sebagai dasar perbandingan atau referensi dalam membentuk respon efektif dan kognitif serta perilaku. Yang kedua, memberikan standar nilai yang mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam pemasaran adalah kelompok yang berfungsi sebagai referensi bagi seseorang dalam keputusan membeli atau mengonsumsi suatu produk atau jasa. Misalnya, ayah sebagai acuan bagi anak untuk membeli sesuatu. Jenis-jenis kelompok acuan, yang pertama itu ada kelompok formal, yang kedua itu informal. Kelompok formal, kelompok yang memiliki struktur organisasi secara tertulis dan para anggota terdaftar secara resmi. Kelompok informal, kelompok yang tidak memiliki struktur organisasi secara resmi dan tidak tertulis atau tidak tercatat. Misalnya kelompok arisan atau rukun tetangga. Kelompok primer atau sekunder. Primer itu kelompok yang anggotanya terbatas. Kelompok sekunder, kelompok yang memiliki ikatan yang longgar di antara anggota kelompok namun pengaruhnya kecil. Misalnya itu perkumpulan profesi, alumni, hobi, olahraga, dan lain-lain. Kelompok aspirasi dan disosiasi. Kelompok aspirasi itu kelompok yang memperlihatkan keinginan untuk mengikuti norma, nilai, maupun perilaku dari orang lain yang dijadikan kelompok acuannya. Kelompok disosiasi adalah seseorang atau kelompok yang berusaha menghindar asosiasi dalam kelompok acuan. Tiga macam pengaruh dari kelompok acuan. Yang pertama itu pengaruh normatif, yang kedua itu pengaruh ekspresi nilai, yang ketiga itu pengaruh informasi. Pengaruh normatif, pengaruh dari kelompok acuan terhadap seseorang melalui norma-norma sosial yang harus dipatuhi dan diikuti. Yang kedua itu pengaruh ekspresi nilai. Kelompok akan mempengaruhi melalui fungsinya sebagai pembawa ekspresi nilai. Yang ketiga, pengaruh informasi. Kelompok acuan akan mempengaruhi produk atau merek karena dipercaya memiliki pengetahuan dan informasi atas produk atau merek tersebut. Kelompok acuan yang terkait dengan konsumen. Kelompok persahabatan atau friendship group. Pengaruh hubungan teman atau persahabatan akan membawa pengaruh untuk membeli atau mengonsumsi suatu produk. Misalnya tuh kayak iklan gitu. Yang kedua itu ada kelompok belanja atau shopping groups. Keputusan membeli produk berasal dari pengaruh kelompok belanja, teman, keluarga, ataupun orang lain karena adanya informasi yang dibutuhkan untuk produk yang akan dibeli. Kelompok acuan yang terkait dengan konsumen ada kelompok kerja, work group, terus kelompok masyarakat maya atau virtual group. Yang ketiga itu kelompok pegiat konsumen atau customer action group. Kelompok acuan dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama itu selebriti, mempromosikan produk dengan berfungsi sebagai testimonial, dorongan atau penguatan aktor dan public reaction. Dua itu ahli atau pakar. Yang ketiga itu orang biasa. Kelompok acuan dalam komunikasi pemasaran. Yang pertama para eksekutif dan karyawan. Yang kedua itu karakter dagang atau juru bicara. Yang ketiga itu penguatan lainnya. Kelompok lisan, kelompok meminta pendapat kepada kelompok acuan sebagai
pemberi opini atau pemimpin pengaruh melalui komunikasi lain. Komunikasi lisan tidak memiliki kemampuan untuk mengevaluasi produk dan jasa meski info cukup. Sumber informasi kredibilitasnya rendah. Terus orang diminta pendapat mudah dihubungi, maka konsumen akan menghemat waktu. Model atau teori proses pengaruh pribadi, teori menetas. Terus yang kedua itu teori arus dua arah, model atau teori proses pengaruh pribadi, teori interaksi multi tahap, faktor terjadinya komunikasi lisan itu ada kebutuhan dari pemberi informasi. Terus yang faktor kedua itu kebutuhan dari penerima informasi. Yang ketiga itu kelompok acuan atau strategi pemasaran. Demikian ringkasan saya. Terima kasih.